Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Anggi Setiawan, channel Anggi Setiawan 14. Jadi sekarang aku gempur upload video terus guys. Gempur upload video setiap hari kalau bisa, selagi sempat. Karena sempatnya itu aku kalau pulang kerja, pergi kerja, sama kayak gini belanja. Dia ada yang mau nyebrang, kita tungguin dulu. Oke, sip. Jadi sempatnya tuh di waktu-waktu kayak gini. Jadi kalau misalnya nggak sekarang, nggak dibuat, segera dibuat, nggak disempet-sempetin, ya nggak bakal upload sih. Yang aku lihat selama ini gitu. Jadi segitu sempatnya gitu dibuat. Nah, di video kali ini kita itu mau ngebahas tentang melahirkan di Jepang. Kan banyak tuh rumor, ada yang bilang berapa juta lah melahirkan di Jepang itu dapat berapa juta lah, berapa puluh juta, 100 juta gitu. Nah, aku mau meluruskan berita yang beredar. Jadi ada yang tanya, "Bang, melahirkan di Jepang itu istri ya?" "Bang, istri kalau melahirkan di Jepang itu dapat bantuan 50 juta ya?" Jawabannya, ya benar, dapat bantuan 50 juta. Hanya saja bantuan yang dapat dari pemerintah itu kita bayarkan untuk biaya pengobatan, biaya bersalin di rumah sakit. Nah, di setiap prefektur, di setiap daerah itu biaya bersalinnya itu di setiap rumah sakit itu beda-beda. Kalau makin ke desa, makin nggak terlalu kota, kayak bukan Tokyo gitu ibaratnya, itu nggak terlalu mahal. Tapi kalau di kota besar Tokyo, Osaka gitu, mungkin biaya bersalinnya mahal sekali. Jadi ini pengalaman pribadiku. Aku udah nanya dengan beberapa seniorku, senpai yang ada di Jepang. Ada senpaiku kemarin tuh istrinya melahirkan di Jepang, di daerah Tokyo. Semua pembagian rata 50 juta, 50 mang. Dan kalau misalnya di daerah Tokyo itu bayarnya itu bisa sampai 100 juta guys, melahirkan aja 100 juta rupiah. Wow. Jadi biaya dari pribadi 50 juta, biaya dari pemerintah tadi kan dapat 50 juta. Itu buat nambahin biaya bersalin. Jadi kalau misalnya, "Bang, enak ya kerja di Jepang, biaya bersalin untuk istri, biaya melahirkannya itu dapat 50 juta dari pemerintah." Enak, tapi tergantung kalian tinggalnya di mana. Nah, kalau pengalamanku pribadi, kemarin itu istri baru ngelahirin anak kedua di Jepang. Terus melahirkannya dengan cara sesar atau operasi. Nah, biayanya itu berapa? Itu mungkin, ini pengalaman pribadiku ya. Jadi kalau kalian beda-beda terserah. Karena aku di situ posisinya aku setiap hari bersalin itu sekitar 6 sampai 7 hari gitu, 1 mingguan. Dan posisinya di situ aku setiap hari nginap. Setiap hari aku nemenin istriku di rumah sakit. Jadi kalau suaminya nginap itu biayanya lebih lagi, bayar lagi. Belum lagi biaya makannya lagi, bayar lagi. Jadi kemarin tuh total istri melahirkan di Jepang itu di rumah sakit sini Gifu itu adalah sekitar 54 mang atau 55 jutaan dengan metode operasi sesar gitu. Jadi kalau misalnya kalian bilang, "Enak ya bang melahirkan di Jepang dapat 50 juta. Ya, ada yang bilang enak, ada yang bilang nggak enak, masing-masing. Tapi di beberapa senpai juga, di beberapa tempat ada yang lebih murah dari itu guys. Kemarin itu aku pilih rumah sakitnya rumah sakit yang bagus, yang kamarnya VIP juga gitu. Jadi per malamnya itu biaya per malamnya lumayan mahal. Jadi dari situ diakumulasiin total kami sekeluarga, aku nambahnya itu 4 juta atau 4 mangan lebih lah gitu. Jadi kalau aku tanya ke senpai, senior-seniorku yang lebih dulu di sini, yang mungkin mereka lahirin anak kedua, ketiga, ada yang biayanya nggak sampai 50 juta, ada yang 30
38, 32. Jadi kalau misalnya biayanya segitu, uangnya balik ke mereka ininya. Cuman kan kalau misalnya biayanya segitu pasti kamarnya kelas berapa. Ada kan yang satu kamar itu 4 orang, 3 orang, 2 orang gitu. Kamarnya tuh dia melahirkannya di kelas berapa. Terus biaya obat-obatan, biaya pijet bayi itu udah include ke situ enggak gitu-gitu. Jadi masing-masing lah pengalaman aku pribadi. Dia tetanggaku mulangin ini guys, mainan anak. Aku belum bilang padahal. Ya ampun tuh. Kemarin itu Akiara bawain mainannya ke situ. Gomen nasai. Saki usa ni yutta desu kedo. So, ashita motte ko kana to omotte. Gomen nasai. Arigatou gozaimasu. そう、今買い物行っとった。ごめんなさい。あ、いいよ、そのまま置いといてください。はい。ごめん。また時間あるときに一緒に、一緒に遊びますわ。ありがとう。Jadi ini ada dapat kentang juga dari ini. Jadi teman kerja aku tadi ngasih kentang, terus dia ini, Anggi mau kentang nggak? Jadi aku bilang mau. Jadi dikasih kentang. Nah karena udah sampai rumah, aku mau masukin ini dulu guys, mainan Akiara dulu guys. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.